Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus guru mursyid kita yang sangat kita cintai dan dimuliakan Allah, sebagai wasilah ungkapan terima kasih kita kepada beliau, kita jadikan manaqib ini wasilah untuk mendoakan Abah sebagai ungkapan terima kasih kita karena ruh kita yang telah diselamatkan dengan tanaman bibit buat zikir jar dan zikir hafiz, sehingga kita bisa mengamankan, melestarikan amalia suci. Tentunya dengan barokah Abah, kita jadikan semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah, sebagai wasilah roh kita marifatullah. Sekaligus sebagai wasilah barokah beliau bisa tumpah ruah kepada hajat-hajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penggagas manaqib yang belajar memberikan percontohan buat kita untuk belajar istiqomah. Di antaranya ada Ibu Hajja Susi milik kita, Umi Syahid, Ibu Hajja Wahyuni yang di Inggris, ada juga biasa ada Bu Hajja Kartini yang di Texas Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang sama-sama mendukung, sama-sama belajar istiqomah, mengamankan, melestarikan amalia suci, yaitu manaqib, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini, waktu ini, detik ini, kita semuanya telah ditakdirkan Allah dengan barokah karma guru mursyid. Kita telah terpilih, karena tidak semua orang terpilih, karena tidak mau dipilih. Dan kita ingin belajar mencoba dipilih, maka kita memaksakan niat kita. Memang niat itu harus dipaksa dulu, belajar istiqomah. Kalau nggak kita paksakan, sampai kapanpun belum bisa untuk mengistiqomahkan apa yang diajarkan guru mursyid. Dan kita alhamdulillah, karena kita memaksa dengan niat untuk terpilih, maka bisa terpilih di tempat yang paling terpilih, yaitu manaqib. Tidak ada ucapan yang paling mulia kecuali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat, ibu bapak semuanya sangat kami hormati, mohon maaf dengan segala hormat. Sebetulnya ini khidmah ilmiahnya yang lebih kompeten, yaitu Bapak Kiai Haji Insinyur Al-Azhar Hasbalah dari Aceh. Karena beliau berhalangan hadir, maka saya istilahnya belajar sama-sama lah. Saya juga belajar, jadi andaikan ucapan-ucapan nanti itu tidak sesuai, ya semuanya ini kita sama-sama belajar. Yang sempurna adalah guru mursyid. Ikhwan wal akhwat, terkait di bulan Syawal, kita sering selalu mendengarkan para wakil talqin
para mubalek itu membahas soal bulan Syawal, yaitu di bulan Syawal itu ada huruf shin yang pertama. Di dalam kitab Fadhailuhu Syuhur, Abah mengartikan shin itu bermakna syajarah. Syajarah itu pohon. Kemudian di situ Abah mengutip dua ayat, yaitu ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 24 terkait dengan pohon yang baik, bermakna syajaratut thayyibah. Kemudian Abah mengutip lagi di surat Ibrahim ayat 26 terkait dengan namanya syajaratul khabithah yang bermakna pohon yang buruk. Jika kita ketahui bersama pohon yang baik ataupun pohon yang buruk atau jelek itu yang jadi pertanyaan sekarang, pohon apakah itu? Sesungguhnya di sini pohon yang baik dan buruk ini sebetulnya pohonnya satu, bibitnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa kalimat la ilaha illallah itu bisa dikatakan, diartikan seperti pohon yang thayyibah, pohon yang baik. Sedangkan juga Allah mengatakan pohon kalimat la ilaha illallah juga termasuk bisa diartikan syajaratul khabithah, pohon yang jelek. Padahal sama-sama pohonnya, yaitu di mana pohon yang baik itu Allah mengatakan itu juga kalimat thayyibah. Sedangkan kalimat thayyibah dalam kitab Fadhailush Syuhur itu Abah menekankan lagi, yaitu kalimatnya la ilaha illallah. Sama-sama pohonnya yaitu la ilaha illallah. Tapi kenapa bisa dikatakan baik dan buruk? Ikhwan wal akhwat semuanya, sebelum kita bahas kalimat thayyibah, kita belajar secara realitas sajalah. Semua orang dulu di level mahfud itu ada, Allah itu minta apa istilahnya, penyaksian. Ruh manusia dulu itu di alam lahut itu Allah bertanya kepada ruh, ya ruh, alastu bi rabbikum. Allah bertanya sama ruh kita semuanya, yang pada hari ini bermacam-macam dia masuk agama. Ada yang masuk agama Islam, ada yang masuk agama Nasrani atau Kristen, ada yang masuk agama Hindu, Buddha, Konghucu, ada yang masuk agama gandul, atau agama kepercayaan lah. Bahkan tidak beragama juga seperti itu. Itu dulu di level mahfud. Itu Allah bertanya, wahai ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Yang pada hari ini orang bermacam ragam orang. Itu semua ruh menjawab, bala syahidna ya Allah. Betul ya Allah, saya bersaksi bahwa enggak ada Tuhanku. Akar permasalahan di situ. Kemudian dari alam lahut turun, alam malakut, dari alam malakut turun ke alam jabarut, sampai ke alam muluk bumi, sampai jadi manusia seperti ini. Nah di sini banyak manusia lupa sejarah penyaksiannya, persaksian dengan Allah. Nah kita lihat yang sekarang ini orang bercocok tanam. Bibitnya sama, bibit mangga. Cuman bibit mangga ini, atau katakan kita yang di sawah lah, di sawah ladang. Di situ bibitnya sama unggul, bibitnya unggul, sedangkan bibit unggul itu punya sawahnya juga subur. Bibitnya unggul, sawahnya subur, airnya mengalir bagus, sedangkan yang petaninya ahli dalam menanam. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau bibitnya bagus, tanahnya subur, yang menanamkan petaninya ahli menanam, mau tidak mau pasti baik hasilnya. Tapi kalau bibitnya unggul, tidak ada yang menanam, kemudian tanahnya tandus, asal cuma dilempar, apa yang terjadi? Walaupun sama-sama bibitnya unggul,
tapi tanpa ada yang menanam lebih baik, maka kualitasnya akan berbeda. Maka dalam kalimat ayat di surat Ibrahim itu, surat Ibrahim ayat 24 dan 26 itu, yang dikatakan pohon yang baik dengan pohon yang buruk itu sesungguhnya kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat la ilaha illallah yang ditancapkan dengan yang ahlinya, maka akan menghasilkan akar yang kokoh, yang tegak lurus, kemudian batangnya, rantingnya akan menjulang ke langit. Dan setiap saat dengan izin Allah akan berbuah. Ini gambarannya kenapa sampai Allah menggambarkan seperti itu. Karena itu satu, ditanam dengan baik. Bagaimana supaya tanaman itu baik? Gak ada gurunya, harus ada petaninya. Tapi kita semua sudah tahu bibit apa itu? Yaitu kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Pada dasarnya umat Islam ini sama Allah sudah dikasih bibit tauhid, bibit keimanan. Sebagaimana di dalam Allah tadi itu ditanya, Allah bertanya, ya Ruh, apakah aku Tuhanmu? Dia mengatakan semuanya, iya, bala syaitan, benar aku Tuhan kami. Pada intinya itu sudah Allah memberikan bukti bahwa Allah sudah kasih bibit. Tinggal manusia di dunia ini lupa bibitnya. Padahal hadis Rasul mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu untuk menanam untuk akhirat. Nah, sedangkan di dunia ini banyak orang lupa. Allah kasih bibit tauhid, ada yang menanamkan lewat petaninya, ada dibiarkan. Otomatis ketika sama-sama punya bibit tauhid yang sama, tapi karena nggak ditanamkan, ya hasil beda. Maka kata baik dan buruk ini adalah kualitas cara prosesnya. Jadi kalau prosesnya ditanamkan, otomatis menghasilkan buah yang baik, kokoh pohonnya, setiap saat berbuah. Tapi kalau tidak ditanamkan dengan baik, asal-asalan, maka tidak akan kokoh akarnya. Sehingga apa? Rapuh dalam segala apapun. Ibadahnya tidak kuat, puasa tidak mungkin puasa, sedekah kikir, pelit, diajak kebaikan tidak mau. Kenapa? Karena tidak ada akarnya keimanannya itu. Dia mengucapkan siapa Tuhan? Allah, benar. Tapi sholat enggak. Kenapa? Karena bibitnya tidak ditanamkan. Ini masalahnya. Ada juga yang bertanya, Ustadz, itu ada orang yang sudah ditalkin zikir, tapi kenapa dia tidak mengamalkan? Kira-kira yang jadi pertanyaan, yang salah ini yang menanam atau bibitnya? Sebetulnya yang menanam tidak salah. Terus bibitnya juga tidak salah. Yang jadi masalah, tanahnya tandus. Apa itu? Tidak ada niatan. Kadang ada pengajian umum, semua difahamkan, sudah paham. Zaman dulu sama zaman sekarang itu sama. Dulu Rasulullah waktu dakwah itu didampingi sama Abu Thalib, pamannya sendiri. Rasulullah itu kalau dakwah, karena banyak ancaman dari orang kafir Quraisy, di situ Rasul didampingi sama pamannya Abu Thalib, seorang tokoh Quraisy. Di situ Rasul pun selalu menekankan ketauhidan, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang akan disembah kecuali Allah, bahwa yang menciptakan langit itu Allah. Di situ pun Abu Thalib termangguk-mangguk. Apa maksudnya menandakan Abu Thalib itu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Tapi anehnya ketika mau meninggal dunia, Abu Thalib lebih melihat Abu Jahal, Abu Lahab dibandingkan Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggambarkan apa? Angkuh, sombong, mengikuti apa? Merasa dia orang bangsawan, tidak mau mengikuti ajaran yang baru. Seolah itu yang sesat, yang benar menyembah apa yang disembah nenek moyangnya. Maka dia lebih memilih kafir. Begitu juga di zaman sekarang.
Banyak orang mendengarkan kalimat la ilaha illallah, setiap di masjid mengucapkan la ilaha illallah zikir, tapi ketika kalimat la ilaha illallah difahamkan, didalamkan pemahamannya, orang termangguk-mangguk. Tapi ketika supaya kekuatan imannya kokoh ditancapkan dengan kalimat talqin, di situ pada menutup diri itulah bibitnya bagus tapi niatannya nggak ada, seperti tanah yang tandus, sampai kapanpun tidak akan bisa hidup yang ditanamkan itu. Maka jangan heran ada kiai yang santrinya ribuan, menguasai 1000 kitab, tapi kadang dalam segi amalia taubahnya seperti orang awam, tidak lama. Kenapa? Dia lebih condong mengasah otaknya. Dia menguasai 1000 kitab. Cuma di sini letaknya. Ilmu iman di sini, ilmu ikhlas di sini, ilmu khusyuk di sini, ilmu jujur di sini, ilmu sabar di sini. Yang jadi pertanyaan, ketika mendapatkan ilmu khusyuk, apa sudah khusyuk? Kalau sudah mendapatkan ilmu khusyuk, belum tentu. Ketika dia menceritakan ilmu iman, apakah sudah beriman? Belum tentu. Ketika dia menjelaskan tentang soal ikhlas, apakah sudah berikhlas? Belum tentu di sini. Maka tidak menjamin seorang kiai yang santri yang ribuan membahas soal ketauhidan, membahas apa, selama hatinya tidak ditanami kalimat la ilallah, sulit untuk mengaplikasikan, mempraktekkan, mengaktualisasikan gerakan-gerakan apa yang disampaikan tadi terkait dengan ilmunya. Ilmu khusyuk belum tentu khusyuk. Ilmu sabar memang benar ilmunya, belum tentu sabar secara hakikatnya. Ilmu jujur dapat ilmunya, tapi belum tentu kejujurannya. Kenapa? Karena letaknya khusyuk bukan di sini. Letak khusyuk itu di sini, di bawah susuki dan jari. Kejujuran bukan di sini. Ini ilmu jujur. Belum tentu orang mendapatkan ilmu jujur langsung jujur. Belum. Kejujuran itu di hati. Kenapa saya mengatakan di hati kejujuran? Kata Rasulullah, hadis Rasul, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau itu baik, semua baik. Kalau itu buruk, buruk. Apa? Wayakul itu hati. Yang menentukan baik buruknya itu hatinya. Tinggal hatinya bersama siapa? Bersama siapa dia? Bersama Allah apa setan? Kalau bersama Allah, pasti dia akan dituntun yang maha khusyuk. Siapa? Allah. Allah mengingatkan dia beringat Allah. Itu khusyuk. Allah yang maha jujur. Maka kalau dia ingat Allah, dia akan dituntun kejujuran oleh Allah. Allah itu maha sabar. Kalau dia mengingat Allah, maka Allah akan menuntun jiwanya kesabaran bersama Allah. Tapi kalau bersama setan hatinya tidak ingat Allah, Quran mengatakan, sekejap lupa yang Rahman, setan yang nuntun. Maka yang ada, pura-pura khusyuk, pura-pura jujur, pura-pura ikhlas. Nah, disinilah pembedanya, mana syajaratut thayyibah dan mana syajar khabithah. Kalau syajar thayyibah, pohon yang baik dan kokoh itu, kalimat tauhidnya itu masuk ke hati, ditancapkan, bukan di ujung lidah. Kalau yang syajar khabithah, kalimat thayyibah yang tanpa ditanam cuma di ujung lidah, maka yang ada pura-pura baik. Karena hatinya tidak bersama Allah. Qur'annya mengatakan fadhkuruni adkurkum, jika kamu ingat aku, dan kalimat ingat itu di mana? Di hati. Nah, kalau tidak ada guru yang menanamkan, siapa yang bisa mengingatnya? Gak bisa. Orang diingat Allah itu butuh diingatkan, butuh diajari supaya ingat Allah. Siapa? Guru mursyid. Maka kalimat talqin ini harusnya umat Islam itu belajar kepada orang yang sudah paham Quran. Bukan cuma dibaca Qurannya, bukan berarti tidak boleh baca Quran. Hatta Quran itu dibaca selama tidak dikaji dalamnya, taubahnya tidak akan memberikan kemanfaat kecuali kedoliman. Quran wajib dibaca, tapi wajib didalami dalamnya. Tinggal siapa?
orang itu mau yakin kepada Allah apa tidak, ingin jadi orang yang takwa apa tidak. Kalau orang itu benar orang Islam yang takwa kepada Allah, pasti dia akan menggali Quran di dalamnya dan mau menggurukan Qurannya kepada yang orang paham Al-Quran. Qurannya mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan soal diri kepada ahlinya. Bukan di Qurannya. Tapi umumnya masyarakat lebih condong majelis taklimnya yang diumumkan, tapi tidak mencari solusi bagaimana khusyuk, bagaimana jujur, bagaimana ikhlas. Cuman ilmunya di sini, tidak di sini letaknya. Letak kekhusyuan di sini, di hatinya. Kejujuran di sini, di hatinya. Keikhlasan bukan di sini, di sini. Nah, ini bagaimana? Qurannya mengatakan fas'alu ahla dzikri, tanyakan soal kepada ahlinya, bukan ke Qurannya. Quran yang 30 juz tersurat letaknya di sini tersurat, menghasilkan tafsir. Ada Quran yang tersirat menghasilkan ta'wil. Di mana? Di bawah susukri 2 jari. Ini harus ada Qurannya. Namanya Al-Quran Qadim. Siapa yang menanamkan? Guru waskito, guru mursyid, ulama yang benar-benar sudah ingat Allah, sudah bersama Allah. Ini kalau sudah ketemu guru mursyid, pasti kita akan dihantarkan mengenal Allah. Kalau sudah bertemu Allah, merasakan bercinta dengan Allah, maka itulah hakikatnya kalimatut thayyibah. Orang-orang kalau sudah bersama Allah, ucapannya pasti ucapannya Allah, dan Allah selalu mengajak kebaikan-kebaikan. Orang baik tanpa Allah sulit, yang ada pura-pura baik. Maka disinilah pentingnya orang talqin zikir. Zikirnya itu digurukan, maksudnya gitu. Talqin itu ditanamkan seperti petani menanam pohon. Semoga dengan khidmah ilmiah pada sore hari ini, di mana online sedunia ini, Abah ridho dengan karomah barokahnya, Allah meridhoi kita semua, termasuk menurut Abah yang belajar istiqomah dan diistiqomahkan bersama orang yang sudah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.